Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Puji Tuhan, anugerah kesehatan, keselamatan, dan kesempatan yang baik Tuhan berikan bagi kita pada saat ini. Bersama dengan keluarga kita masing-masing, kita akan bersekutu memuji dan memuliakan akan nama Tuhan melalui ibadah rumah tangga Rabu 22 Juli 2020. Ibadah kita pada malam hari ini akan dipimpin oleh Bapak Diaken David Irdianto. Dengan ucapan selamat beribadah dan menyambut pelayanan firman, saya ajak kita bangkit berdiri. Panggilan beribadah. Marilah kita muliakan Tuhan dengan mengucap Mazmur 138 ayat 1 dan 2 secara berbalas-balasan. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku, di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu, oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Kita sambut panggilan beribadah ini dengan menyanyikan NKB 3 ayat 1, terpujilah Allah. Ibadah keluarga saat ini ditabiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia menyertai kita dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Kita sambut tabisan dan salam dengan memuji Tuhan dari NKB nomor 7 bait 1. Nyanyikanlah nyanyian baru. Jemaat disilakan duduk kembali. Menyempurnakan persekutuan ibadah rumah tangga kita pada sore hari ini, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, kita mohon kekuatan dalam doa, kita berdoa. Puji syukur kepadamu, Allah Bapa dalam kerajaan surga. Pada sore hari ini, kami boleh berhimpun kembali di dalam ibadah rumah tangga yang kami laksanakan dalam rumah kami masing-masing. Saat ini Tuhan,
kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga firman-Mu ini boleh termaterai dalam hati kami, dan firman-Mu dapat kami pedomani di dalam kami menjalani kehidupan kami selanjutnya. Di dalam Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Pembacaan kita pada sore hari ini dari Injil Yohanes 13 ayat 31 sampai 35. Injil Yohanes 13 ayat 31 sampai 35. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Perintah Baru. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi Aku akan bersama kamu. Kamu akan mencari Aku, dan seperti yang telah Aku katakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat Aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula Aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti Aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu kamu adalah murid-muridku, yaitu jika kamu saling mengasihi." Demikian bacaan firman Tuhan. Yesus bersabda, yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman-Nya lalu memelihara di dalam kehidupannya. Hidup saling mengasihi adalah merupakan tema renungan kita pada sore hari ini. Hidup saling mengasihi. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mencermati situasi kehidupan akhir-akhir ini, sepertinya kehidupan yang kita harapkan, yaitu kehidupan yang penuh dengan damai dan kehidupan yang toleran dalam keberagaman, perlahan-lahan mulai terkikis. Sebagian orang mulai melihat suku, golongan, ras, dan agama. Ada sekelompok orang yang merasa paling benar dan menganggap kelompok lain adalah golongan orang kafir. Sikap primordialisme menjadi hal yang lumrah kita jumpai dan kita lihat di dalam kehidupan kita dewasa ini. Akibatnya membuat orang menjadi berpikir sempit dan hanya mengutamakan kelompok atau golongannya saja. Sikap yang menganggap sukunya yang paling baik, agamanya yang paling benar, dan golongannya yang paling hebat, telah membuat manusia berpikir kerdil. Manusia terjebak dalam kehidupan yang acuh tak acuh, bersikap apatis, bahkan menaruh kebencian pada orang yang berbeda suku, berbeda agama, berbeda golongan, dan berbeda ras. Kasih yang seharusnya menjadi ciri hidup manusia menjadi terhalang. Akhirnya muncul sikap fanatisme berlebihan dan radikalisme.
seperti yang ramai dibicarakan di Republik kita ini. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, Injil Yohanes pasal 13 ayatnya yang ke-31 sampai ke-35 yang menjadi pusat pemberitaan firman saat ini adalah naskah yang berisi perintah baru bagi para murid-murid. Perikop ini hendak menegaskan kembali bahwa perintah baru ini mau mengantar kepada pembaharuan pola pikir para murid-murid dalam relasi dengan sesama. Para murid diingatkan untuk terus mengedepankan kasih dalam kehidupan dan pelayanan. Sebagaimana Kristus Yesus dalam menjalankan misi pelayanannya senantiasa mengedepankan kasih. Maka demikian juga para murid harus senantiasa mengedepankan kasih. Perintah baru ini disampaikan oleh Yesus saat bersama-sama dengan para murid sebelum ia disalibkan. Inti dari perintah baru ini yaitu agar saling mengasihi, karena Yesus telah terlebih dahulu mengasihi mereka. Ayat 34 bacaan kita. Bisa jadi perintah baru ini Yesus sampaikan agar para murid tetap mengasihi semua orang, termasuk Yudas yang telah berkhianat kepada Yesus. Para murid diajarkan untuk saling mengasihi dan mencontohi Yesus yang telah memberikan kasih yang sempurna bagi kita umat manusia. Oleh sebab itu, kasih telah menjadi simbol bagi orang percaya kepada Yesus Kristus. Kamu adalah murid-muridku, yaitu jika kamu saling mengasihi. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perintah baru ini juga dialamatkan kepada kita sekalian orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus yang hidup di masa kini, untuk terus saling mengasihi di dalam kita menjalani kehidupan ini. Kasih yang total, yang tidak dibatasi oleh sekat-sekat agama, sekat-sekat suku, golongan, dan ras. Penerapan kasih kepada semua orang, termasuk orang yang memusuhi kita dan membenci kita sekalipun. Kasih Kristus mesti terpancar dari kita sebagai murid-muridnya yang mencintai sesama tanpa terbatas oleh sekat-sekat perbedaan. Untuk mengucapkan kata kasih bukanlah hal yang sulit, tapi untuk mempraktekkan kata kasih itu bukanlah hal yang mudah. Oleh karena itu, Yesus tidak hanya mengajarkan kasih dengan perkataan, tetapi hal itu diwujudkan dalam perbuatan. Yesus telah memberi teladan hidup bagaimana saling mengasihi kepada para murid-muridnya. Untuk itu, marilah kita belajar dari firman Allah saat ini untuk membentuk kehidupan kita, untuk terus saling mengasihi sebagai murid-murid Yesus. Biarlah nama Tuhan yang senantiasa dipermuliakan, bukan hanya dengan pujian rohani yang kita nyanyikan dalam setiap ibadah-ibadah atau kebaktian-kebaktian, melainkan kita mempermuliakan nama Tuhan dengan aksi kita, cinta kasih yang menembus batas-batas atau sekat-sekat pemisah. Tuhan kiranya menolong dan memberkati kita. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mensyukuri berkat dan kasih-Nya di dalam kehidupan kita, marilah kita mempersembahkan syukur kepada Tuhan dengan mengingat firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat 7. Sambil kita kumpulkan persembahan, kita menyanyi dari NKB nomor 133 ayat 1 dan 2, syukur padamu ya Allah. Mari kita satu dalam doa syukur dan doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami menaikkan ungkapan syukur, terima kasih kami kehadirat-Mu. Karena Engkau senantiasa setia di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu, bahkan firman-Mu sudah ditaburkan di tengah-tengah persekutuan kami. Kiranya Roh Allah yang kudus akan senantiasa menyempurnakan firman ini, sehingga boleh bertumbuh dan menghasilkan buah-buah berkat di dalam kehidupan kami, untuk kami boleh bagikan kepada saudara-saudara kami sebagai wujud cinta kasih, seperti perintah yang sudah disampaikan oleh Yesus Kristus di dalam bacaan firman Tuhan yang baru kami renungkan bersama, untuk kami senantiasa hidup saling mengasihi tanpa melihat perbedaan suku, agama, golongan, dan ras. Karena dari situ Tuhan akan terpancar senantiasa kasih yang nyata di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan, sehingga nama Tuhan senantiasa terus dipuji dan dipermuliakan di tengah-tengah kehidupan kami, bahkan di tengah-tengah dunia ini. Bapa di surga, kami berdoa untuk kehidupan kami pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Engkau tahu setiap pergumulan kami sebagai keluarga, sebagai anggota jemaat. Kiranya Tuhan terus menolong menyertai kami dalam setiap kami menghadapi persoalan hidup seperti yang saat ini masih kami hadapi bersama dengan masyarakat, bahkan pemerintah kami, di dalam memutus mata rantai penyebaran virus corona. Kiranya Tuhan terus memberi kami hikmat, memberi kami berkat, sehingga kami senantiasa patuh dengan aturan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan, sehingga kami boleh terhindar dari penyebaran virus corona. Bapa di surga, saat ini kami sudah mengumpulkan persembahan syukur kami
Kiranya Tuhan berkati untuk digunakan dalam pelayanan gerejamu di tengah-tengah jemaat kami, bahkan di tengah-tengah dunia ini. Bapa di surga, inilah doa ungkapan syukur kami, doa syafaat kami sampaikan di dalam Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Untuk pengutusan dan berkat, jemaat dijemput berdiri. Kita memuji Tuhan dari NKB 184 bait 1, Engkau milikku abadi. Engkau milikku abadi, segalanya bagiku. Di sepanjang siaraku ingin ku bersamamu, ku dekat padamu, ku dekat padamu. Di sepanjang siaraku ingin ku bersamamu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Demikian ibadah kita pada malam hari ini. Diucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Diaken David Irdianto dan semua yang telah terlibat dalam pelayanan pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam dan shalom.